Halo teman-teman, di video ini saya ingin berbagi soal salah satu metode yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Apa itu? Yaitu metode etnografi. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar terkait dengan etnografi? Jadi etnografi ini bisa digunakan dengan pendekatan kualitatif yang sebetulnya kalau kita bicara dari akarnya ya, etnografi ini berangkat dari kajian antropologi yang melihat bagaimana sih budaya dari sebuah komunitas itu bekerja gitu. Nah, sebetulnya dalam perjalanannya kemudian metode etnografi bisa digunakan pada penelitian-penelitian sosial lainnya. Nah, salah satunya mungkin kalau teman-teman yang saat ini bergelut dalam bidang politik, etnografi juga sudah banyak digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakan etnografi? Nah, kita harus paham dulu bahwa etnografi itu berkaitan dengan keterlibatan aktif dari peneliti dalam kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau orang-orang yang akan diteliti. Jadi, metode pengumpulan datanya, teknik pengumpulan datanya, yang paling utama adalah observasi partisipan. Nah, ini yang paling penting. Meskipun biasanya dalam penelitian kualitatif ya, wawancara menjadi poin utama, tapi dalam etnografi yang ditekankan adalah observasi, yaitu keterlibatan teman-teman para peneliti dalam berbagai rutinitas keseharian dari objek yang akan diteliti. Nah, teman-teman bisa mengikuti bagaimana ritual keseharian. Jadi, keseharian itu yang menjadi poin penting untuk dianalisis. Nah, jadi dari praktek-praktek keseharian yang dilakukan oleh objek atau komunitas yang diteliti, teman-teman bisa menarik secara garis besar sebetulnya apa yang sedang terjadi begitu. Teman-teman bisa menariknya dalam konteks yang lebih luas. Nah, observasi partisipan itu dilakukan dengan keterlibatan aktif. Jadi namanya saja partisipan, artinya peneliti terlibat. Jadi ketika peneliti terlibat dalam proses sehari-hari, tentu saja yang harus dilakukan adalah mencatat apa saja yang dilakukan sehari-hari oleh komunitas yang diteliti. Nah, teman-teman mungkin bisa melakukan pengkodean ya, membuat pengkodean tertentu, membuat kategorisasi data sehingga lebih memudahkan. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa poin yang ingin dikejar. Sehingga dalam etnografi itu ada yang namanya tick description. Jadi apa poin utama yang akan dikaji. Nah, itu yang kemudian akan dibangun, itu yang kemudian akan dicari di lapangan. Nah, dalam etnografi itu juga dilakukan proses wawancara. Nah, wawancaranya biasanya bersifat semi terstruktur ya. Jadi tidak terlalu formal, tapi justru wawancara-wawancara seperti ngobrol sehingga memungkinkan informannya itu memberikan keterangan secara terbuka, tidak dalam pressure begitu ya, dalam kenyamanan memberikan, dan disarankan untuk teman-teman peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Jadi bukan pertanyaan yang jawabannya yes or no gitu, tapi pertanyaan-pertanyaan yang misalnya jika ini terjadi maka apa yang menurut Ibu seperti apa gitu. Nah, artinya pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sifatnya terbuka yang memungkinkan informan kita itu menjawab dengan jawaban yang sangat panjang. Nah, kemudian dalam etnografi itu juga dimungkinkan untuk melakukan dokumentasi. Jadi tetap dokumentasi di lapangan itu menjadi poin penting ya untuk mengkerangkai konteks, dalam konteks apa pembicaraan itu berlangsung, dalam konteks apa kemudian teman-teman mengikuti observasi partisipannya. Dalam konteks apa itu menjadi penting. Kemudian juga dalam proses nanti dokumentasi, teman-teman bisa menganalisis dokumen-dokumen mungkin yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Nah, untuk analisis datanya sendiri, teman-teman bisa melakukan dengan pengorganisasian data terlebih dahulu. Jadi datanya diorganisir, mana yang penting, mana yang tidak penting. Kemudian dikategorisasikan ya. Teman-teman bisa menggunakan berbagai macam, saat ini ada berbagai software yang bisa digunakan untuk memudahkan dalam mengkategorisasikan data. Seperti misalnya penggunaan NVivo dan lain sebagainya. Nah, ketika data-data itu sudah dikategorisasikan, mana data wawancara, mana kemudian hasil pengamatan di lapangan, kemudian
bagaimana kemudian dokumen yang teman-teman lihat, teman-teman kaji. Lalu yang terakhir adalah metode atau analisis data dengan tick description. Jadi tick description ini ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama di awal tadi ya, kemudian yang di tahap analisis data juga akan dilakukan tick description. Namun bedanya adalah pada analisis data, tick description ini dilakukan sebagai bentuk analisis untuk mengkaitkan apa temuan-temuan tadi dari hasil wawancara, temuan di lapangan tadi dengan teorisasi yang digunakan. Sehingga metode etnografi itu sangat dipengaruhi oleh tick description apa yang mau diangkat oleh peneliti. Nah, itu menjadi penting karena di tahap akhir karena pada tahap akhir tick description ini akan semakin menunjukkan ya teori apa yang digunakan itu sangat berpengaruh dalam menganalisis dokumen ataupun data yang teman-teman miliki. Akan ada banyak temuan-temuan baru ketika teman-teman menggunakan etnografi. Mungkin kajian-kajian yang selama ini dilihat secara formal, dalam dokumen formal, dalam rutinitas formal, mungkin tidak bisa ditangkap. Sehingga etnografi akan membantu teman-teman untuk melihat praktik keseharian yang mungkin tidak ditangkap dalam dokumen formal, praktik formal, tapi justru memiliki dampak, memiliki pengaruh, atau memiliki makna yang sangat besar. Terima kasih, kita akan belajar metode penelitian yang lain di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.